Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan saya lagi dan saya harap yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat. Nah, saya Taufikur Rahman, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Dalam video kali ini, saya akan memberikan langkah-langkah pembuatan salah satu media pembelajaran untuk kita terapkan dalam pembelajaran kompetisi dasar kelas 7 dalam materi teks prosedur. Bagaimana sih? Sebelum bagaimana langkah-langkahnya, saya ingin sedikit menyampaikan. Saya terinspirasi dari salah satu media pembelajaran Amplop Pintar. Nah, di sini karena kita sedang membahas materi teks prosedur, jadi di media pembelajaran kali ini saya namai Amplop Tutorial. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah pembuatan, bagaimana pembuatannya, bagaimana penerapannya dalam sebuah pembelajaran, saya ingin menyampaikan sedikit efektivitas amplop tutorial dan penerapannya di dalam pembelajaran teks prosedur. Yang pertama, efektivitasnya itu dalam aspek motivasi. Media pembelajaran amplop tutorial ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena media ini bersifat menarik dan inovatif. Jadi di video kali ini saya akan menggunakan konsep sederhana dan menggunakan bahan yang seadanya. Jadi saran saya kepada kawan-kawan semua, ketika akan menerapkan yang di dalam sebuah pembelajaran, maka gunakanlah kreasi dan kreativitas kawan-kawan semua untuk membuat amplop tutorial itu agar lebih menarik dan inovatif. Aspek pemahaman materi. Media amplop tutorial ini dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi teks prosedur karena media ini dapat menampilkan lebih jelas dan dengan lebih mudah dapat dipahami oleh siswa. Aspek yang ketiga, keterampilan menulis teks prosedur. Media amplop tutorial ini dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur. Media ini juga dapat melatih siswa untuk menyusun langkah-langkah secara sistematis dan logis. Itu dia tadi efektivitas penerapan amplop tutorial di dalam pembelajaran teks prosedur. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki langkah-langkah pembuatan amplop tutorial. Sebelum kita masuki langkah-langkahnya, kita akan sedikit mengulas nih bahan apa saja yang kita butuhkan. Ini yang pertama yaitu lem, lalu yang kedua kita butuh gunting dan juga beberapa alat potong lainnya seperti pisau cutter atau segala macam sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua kita membutuhkan beberapa kertas HVS dan juga saya sudah menyiapkan beberapa bahan tutorial juga di sini. Lalu ada kertas karton sebagai bahan dasar. Kertas karton. Juga mungkin beberapa alat tulis sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi untuk itu langsung saja kita langsung lanjut ke pembuatan amplop tutorialnya.
Nah, kurang lebih seperti inilah amplop tutorial yang telah kita kerjakan tadi. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam penerapan bagaimana kita menggunakan amplop tutorial, kita harus membagi dulu setiap siswa di beberapa kelompok. Tujuan kita pembagian beberapa kelompok ini agar setiap siswa dapat bisa bekerja sama untuk berbagi argumen, ide, dan pengalaman mereka untuk menyelesaikan ilustrasi yang telah disediakan di dalam amplop-amplop tersebut. Jadi kita akan menunjuk salah satu kelompok untuk maju ke depan dan menyelesaikan ilustrasi-ilustrasi yang ada di dalam amplop. Dan ilustrasi tersebut sudah kita acak dan sudah terbagi di beberapa amplop. Setelah kelompok tersebut telah mengambil ilustrasi-ilustrasi yang ada di dalam amplop, maka siswa-siswa tersebut harus bekerja sama dulu untuk menentukan judul apa yang akan mereka tentukan setelah melihat ilustrasi yang ada di dalam amplop. Dan judul tersebut akan dituliskan di sini, dan kemudian mereka akan menentukan langkah pertama hingga langkah terakhir yang telah dinilai oleh mereka masing-masing setelah melihat ilustrasi yang telah disediakan. Mereka akan menyusun dari langkah yang pertama hingga langkah yang terakhir. Mereka akan menyusun langkah-langkah tersebut di sini. Dan ketika setelah disusun dari satu hingga yang terakhir, maka kita akan memberikan instruksi selanjutnya kepada siswa-siswa tersebut agar mereka bisa memberikan teks prosedur dari tiap-tiap gambar tersebut, dari tiap-tiap ilustrasi yang telah ada. Mereka kita berikan instruksi untuk membuatkan bagaimana kata-kata yang baik dan benar untuk menggambarkan ilustrasi tersebut agar menjadi sebuah teks prosedur. Maka di sini seperti saya sampaikan tadi, dari aspek kemahiran penyusunan teks prosedur di sini akan dilatih. Jadi mereka akan menulis di samping ilustrasi tersebut. Setelah mereka menyusun ilustrasi-ilustrasi dengan teks-teks dengan kalimat-kalimat yang benar, mereka akan lanjut ke bahan-bahan dan alat apa saja yang telah digunakan di dalam prosedur tersebut. Lalu setelah mereka mendapatkan apa bahan dan alat, judul hingga langkah-langkahnya, mereka akan menelaah kembali. Setelah ditelaah, mereka harus memberikan tujuan apa yang akan didapatkan ketika telah menyelesaikan teks prosedur tersebut. Maka tujuan tersebut akan dituliskan di sini. Dan setelah mereka menyelesaikan judul, langkah-langkah, dan bahan apa saja yang digunakan dan alat-alat apa saja, lalu tujuannya sudah mereka selesaikan, lalu mereka akan melanjut ke tahap terakhir, yaitu penutup. Di penutup, mereka akan menuliskan kesimpulan apa yang mereka dapat setelah menjalankan teks prosedur tersebut. Setelah menjalankan apa yang telah diinstruksikan tadi, seperti apa sih yang mereka dapatkan? Contohnya, ketika mereka setelah menyelesaikan teks prosedur tadi, mereka jadi lebih tahu, oh ternyata sepertinya melakukan ini tidaklah sulit ketika kita menjalankannya sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu penerapan amplop tutorial dalam pembelajaran materi teks prosedur. Itu dia tadi tentang media pembelajaran amplop tutorial, dari mulai sedikit penjelasan tentang amplop tutorial, lalu langkah-langkah pembuatan amplop tutorial, kemudian penerapannya di dalam kompetisi dasar kelas 7, pembelajaran materi teks prosedur, dan juga efektivitasnya di dalam pembelajaran. Mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan dan juga sampaikan.
di dalam video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat walaupun hanya kecil sedikit pun. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.